Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hasan Nabi Muhammadin wa angkadana bil jahli wa yajri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah di tahun baru Hijriah yang 1446 Hijriah, di awal Muharram, ini tanggal berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5 tanggal 5 Muharram, berarti masih di awal-awal tahun, yang mana tadi ala hijratuhu alal Madinah. Tanya syair-syair tadi itu menggambarkan bagaimana Nabi itu hijrah. Awalnya Muharram itu ada yang dibilang pas hijrahnya, ada yang bilang ketika wafat Nabi, tapi lebih disepakati ketika Nabi kita Muhammad SAW berhijrah, itu di awal daripada tahun Hijriah. Kanjeng Nabi kita tahun Hijriahnya umat Islam yang sampai sekarang ini, berarti udah 1446 tahun yang lalu. Bagaimana perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau membahas perjalanan hijrah mah nggak kelar, kita ngomonginnya masa kini aja. Bagaimana kita ini harus hijrah dari yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, sesuai apa yang mana hadis Nabi kita Muhammad SAW yang saya akan bacakan, yang mana dari Rasulullah SAW yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana beliau saat daripada sahabat-sahabat Kanjeng Nabi meminta pesan kepada Kanjeng Nabi, kamu gitu. Kadang enaknya hidup di zaman Nabi itu begitu. Enaknya hidup di zaman Nabi begitu. Ada Nabi langsung nanya, ada Nabi langsung nanya. Nggak perlu nanya pun, apapun kegiatan Nabi itu dapat dicontoh dari gerakannya. Makanya hadis itu nggak dari ucapan aja, dari gerakannya, dari diemnya Nabi juga hadis. Makanya sahabat Nabi kan sering minta nasihat, sering minta petunjuk. Di antaranya ini, iktanim khamsan qabla khamsin. Mungkin ini hadis mah familiar. Manfaatkan 5 perkara sebelum daripada 5 perkara. Familiar, tapi alangkah baiknya terus kita ulang supaya kita lebih sadar diri. Ketika lebih sadar diri, mawas diri, kita akan terus meningkatkan diri. Jangan sampai di tahun yang baru ini semakin turun motivasi ngajinya, semakin turun apa-apa ibadahnya. Makanya banyak-banyak niat. Innamal a'malu binniyat. Niatnya yang banyak, niat subuhnya pagi, niat kerjanya lebih semangat, niat belajarnya semakin baik, ngajinya semakin rajin, ya kan, buat istiqomah majelisnya terus ditingkatkan. Terus niatin yang baik-baik, sampai tulis niat sebanyak mungkin. Insya Allah dengan niat yang seperti itu menjadikan Allah memberikan kemudahan dalam segala hal kegiatan kita. Yang paling pertama, Kanjeng Nabi bilang, syababaka qabla haramika. Syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sababak, waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Kita masih muda nih, alhamdulillah. Coba kalau udah kawin, nggak ada kawin, udah kerja,
ada aja kesibukan kita, susah ngaji. Kalau belum kerja, masih fresh, masih muda, masih enggak banyak kegiatan, kita enteng ngadi. Makanya sekarang kita manfaatin sebelum kita masa tuanya kita sudah banyak kesibukan, banyak alasan, anak lah, istri lah, kerjaan lah, capek lah, pegel lah. Kita mah dulu mah ngaji hampir setiap malam, malam Senin burdah, malam Selasa MR, malam Rebo burdah Busyiri, malam Kamis ikut Al-Anwar, malam Jumatnya Ustadz Burhan, malam Sabtunya Istiqomah, malam Minggunya Numus. Di setiap malam ada. Tapi semakin lama semakin kita tua, berasa juga badan. Nah sekarang yang masih muda, jangan sampai terlewatkan. Sedikit pun kita punya kesempatan, datengin. Jangan sampai melewati. Nggak ada namanya flashback buat waktu tuh kayak Doraemon. Pintu apa sih namanya? Pintu ajaib, mesin waktu. Bisa gitu ya kali, tapi nggak bisa. Ya itu di Spike itu tuh, yang pengen masa mudanya pengen ketemu bapaknya, ya bapaknya udah mati, nggak bisa. Makanya manfaatin kita waktu muda buat kita dekat sama Gusti Allah. Dan yakin kok kalau kita masa mudanya dekat sama Gusti Allah, nanti masa tuanya tuh gampang buat ibadah. Kalau masa mudanya nggak deket sama masjid, masa tuanya susah ke masjid. Masa mudanya nggak demen majelis, masa tuanya susah ke majelis. Mau dipaksain bagaimanapun susah. Orang ngelihat nih kagak ada capeknya nih orang setiap hari ngaji mulu, hadis mulu. Kita yang kita harapin tuh bukan apa-apa. Masih ada waktu, Allah kasih. Kalau kita punya 2 badan aja, mungkin kita mah kesana kesini bisa kita samperin. Tapi lah nggak bisa. Maka dari itu jangan sampai sia-siain masamu muda. Kalau kata Imam Syafi'i malah kalau kita masih ngaji Pak, kita tuh masih muda Pak. Kapan kita tua? Nanti kalau udah disolatin. Tuh. Kalau kata Imam Syafi'i, apa kalau udah ngomongin masa muda masa tua, udah paham kita ngerasain muda. Jangan sampai udah tua nanti pun kita jangan sampai terlena dengan keluarga kan fitnah. Istri, anak itu ujian. Bagaimana kita diuji, harta juga diuji. Lagi ada uang banyak, nggak ngaji. Lagi nggak ada duit, nggak ada kerjaan, ngaji. Ya Pak. Lagi nggak ada kerjaan, dia ngaji. Nah kan nggak nih hadis ya? Gue ngomongin ini, bukan ngomongin orang terus dan bener. Iya, ya kan. Nah, makanya kalau udah enak, masih muda tuh enak bener deh, serius. Kita kan masih muda mulu nih, ya enggak Pak? Kita muda mulu. Kapan tuanya? Ya nanti kalau udah mati. Iya. Lalu wasihataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum waktu sakit. Jelas deh tuh Kalau lagi sehat ya udah ngaji, paksain. Jalanin. Kalau udah sakit nah baru. Ya alhamdulillah kalau sakitnya emang sakitnya sebab udah kalau orang sakitnya orang beriman kan enak. Alhamdulillah dikasih sakit. Walaupun sakit, harta sakit masih suka ngaji. Coba orang sakitnya kagak beriman. Dia punya alasan banyak, sakit. Gak usah sholat dulu dah. Kan nggak bisa air wudhu, tangan saya nggak boleh kena air. Kalau nggak punya ilmunya kayak gitu,
Tapi kalau orang punya ilmunya, agamanya baik, dikasih sakit ya bersyukur. Dia nggak ingat, nggak lupa sama Gusti Allah, ibadahnya ada caranya. Coba kalau orang sakit yang nggak punya agama, nggak ngerti agama, nggak ngerti ilmu, ya sakit-sakit aja, banyak ngeluhnya, malah ngambil berobat obat-obat yang bukan yang dirilis sama Gusti Allah. Ada kayak gitu. Dibilang sakit, ya udah nggak usah sholat, ya nggak usah sholat. Nggak, karena apa? Dibilang nggak boleh kena air lah. Ya kan, kalau orang sebelum dia ditenggorokan itu nyawa masih harus sholat. Hatta nih kita punya orang tua nanti, ya mudah-mudahan jangan. Orang tua lagi di ICU, menggap-menggap, masih punya napas. Kalau namanya anak yang baik sama orang tua, langsung dikodok, langsung di apa bahasanya kita, bukan dikodok, badalin, langsung dibadalin. Kalau nama kita punya anak baik, dibadalin. Baba kita ini jelas di ICU, nggak bisa ngapa-ngapain, itu masih punya napas, nggak perlu minta izin. Baba kan lagi di ICU, nggak perlu minta izin, langsung dibadalin sholatnya. Kalau kita punya ilmunya, kalau kita punya paham agamanya, kalau anak yang ngerti ilmu agamanya, lah anak kagak dikasih ngaji, anak kagak dikasih paham ilmu agamanya, babanya menggap di ICU, nama dia bener aja, dia malah pergi kemana, cuman hidup di luar aja. Ya waktunya sholat ya sholat 2 kali, zuhur buat dia, zuhur buat babanya, sampai segitunya. Sebelum nyawanya diambil ya masih harus sholat, dibadalin sholatnya. Kayak kita, apalagi kita ngingetin sama orang-orang, kalau gue lagi sakit, ya anak lah, ingetin ke anak, bapak kalau ayah lagi sakit, ya kalau memang nggak bisa ngapa-ngapain, badalin gitu. Wuduin juga nggak apa-apa, minta diwuduin gitu. Kalau yang sakitnya orang beragama, kalau sakit agak paham agama bagaimana? Sakit, udah nggak usah ibadah dulu, dikodok gitu. Taunya mau kodok doang, kagak ngerti bayarnya, salah lagi kan. Masa muda, masa tua, sakit, sehat, nunggu sakit. Apalagi 5 kan? Waginaka qabla fakrika. Nah, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Lagi kaya itu bukan berarti kaya punya duit, guys. Kaya lu punya waktu banyak buat ngaji, punya waktu uang buat sodako, punya punya segala-galanya. Jangan sampai harta itu diarahin ke sesuatu yang menjauhkan diri kita kepada Gusti Allah. Fakir tuh bukan karena duit doang, fakir ilmu, nggak punya ilmu, nggak mau ngaji, dikasih waktu ngaji, guru datang kemari kagak didatengin, kagak didengerin. Ya kan sekarang zaman akhir begitu, guru nyari murid, bukan murid nyari guru. Nanti lihat aja, guru bakal dimatiin semua. Nah gitu ceritanya, guru bakal dihabisin semua. Orang bertanya bukan sama orang yang punya ilmu yang baik, pakai yang singkat-singkat, itu kan udah kelihatan. Nggak perlu nanya guru, cuman VN aja di Google, nah kan keluar. Itu akhir zaman, mau diapain lagi? Akibatnya banyak orang yang salah jalan. Ya betul, kiamat begitu ciri-cirinya. Datanglah Dajjal datang dengan kemampuan yang luar biasa, orang bakal ngikutin dia, padahal itu tipuan yang jelas-jelas tertipu di dunia, ya karena nggak punya ilmu. Makanya
Kita bertahan di sini buat satu tujuannya, supaya kita dijaga sama Gusti Allah. Apalagi doanya tuh pas akhir sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal dajjal. Siksa kubur, siksa neraka, fitnah dajjal. Berapa tadi? Muda tua, sehat sakit, kaya fakir, kaya miskin. Kalau saya bilang bukan miskin duit, miskin ilmu. Rukun Islam ada yang masih kurang, mas saya. Rukun Islam, rukun iman aja ding ketuker. Fardu wudu ada yang belum apal. Rukun sholat ada yang masih kurang. Udah apa? Fardu wudu berapa? Fardu wudu berapa? Gue nanya. Jago. Pertama apa? Ya, kedua. Ya, tiga. Terus tangan berikut. Habis tangan apa? Terus habis rambut, kuping kagak. Ya gue nanya kayak gitu ngecol lo, berarti lu paham. Itu namanya fardu. Kenapa disebut fardu? Kenapa nggak disebut rukun? Ada lagi, ada nggak bang? Itu kan enak kalau ngaji ya bang. Kalau ngaji enak, syukur balik udah ngajarin bagus. Kenapa bedanya? Kenapa wudhu dibilang rukun? Dibilang fardu bukan rukun? Kan ada lagi, enak kalau ngaji mah. Makanya terusin ngajinya. Contoh gini, lu wudhu di rumahnya Dapa, ya kan? Air mati, baru basuh muka. Lalu pindah ke masjid, ke rumah Akbar. Akbarnya nyala. Gue tanya, lu wudhunya dari ulang apa lanjutin? Dari ulang pelanjutin. Gak usah, lanjutin aja. Habis muka apa? Tangan, lanjutin. Tuh. Lalu, pertanyaan kalau sholat tiba-tiba batal di ruku, ya kan? Batal kan? Apalagi? Lalu wudhu. Jangan kelamaan ya. Ada. Batal sholat ada apa aja? Ada berapa aja dah? Apa? Apa nih? Itu ya dubur dan kubul. Kan bahasa gitu, dubur dan kubul kagak. Terus ini mah batal wudhu. Gue nanya batal sholat. Balik ngomong batal sholat. Hilang akal. Nah itu betul berubah niat. Terus gerak gitu. Kalau ngaji enak, bener. Nah kalau lagi sholat tadi batal tuh, lalu wudhu lagi. Pertanyaannya, ngulang dari awal apa ikut ruku lagi? Langsung ruku? Ulang kan? Nah ya ulang. Itu perbedaannya kenapa sholat disebutnya rukun, kalau wudhu disebutnya fardu. Kalau fardu itu bisa dilanjutkan dan bisa di apa kayak tadi tuh dipindah pindah posisi itu kayak tadi. Itu gambaran guru. Kalau sholat namanya rukun harus berturutan, dan tidak akan putus, berturutan. Tapi rukun yang keenam semuanya adalah tertib. Intinya tertib. Berurutan dari awal kan? Masya Allah. Ini namanya santri ini, santri kalong. Yang dia apa sama semut ya? Makoli gitu.
Intinya enak kalau ngaji. Kalau ngebahas ilmu fikih nggak kelar-kelar. Berapa tuh itu? Kaya, habis kaya apa? Wafaro goka qabla syagolik. Apa nih? Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ini nih yang paling udah di zaman akhir begini kelihatan. Lagi ada peluang ngaji, lagi ada peluang untuk ibadah, ya datangin. Jangan sampai dibilang sok sibuk. Makanya saya bilang aneh, lu kagak ngaji-ngaji ngapa? Nggak ada waktu bang ngaji. Gue bilang waktu kemana aja, orang waktu mah kagak kemana-mana 24 jam doang. Kecuali waktu 25 jam gitu. Nggak ada waktu buat ngaji bang ngaji. Nggak ada waktu. Waktunya kemana aja 24 jam juga. Kecuali waktu dia 30 jam loh, baru lucu. Aneh gitu loh. Dari mana katanya? Kalau kita pikir-pikir orang-orang dulu itu kalau sampai sholawat sampai 1000 kali. Lah kita aja 33 kali aja kadang lewat mulu. Habis sholat langsung Allahumma lantas jalan. Nggak baca itu Allahumma salam wa minka salam wa alaika salam. Sampai kan padahal istimewa. Duduk namanya duduk tawaruk. Kalau duduk tawaruk sampai baca Allahumma antas salam itu dosanya diampunin. Enak begitu. Itu buat zikir gitu aja masih susah. Apalagi kayak orang-orang tua dulu baca sholawat sampai 1000 kali, baca tahlil sampai 1000 kali. Kalau udah ada peluang jangan sampai nggak datang. Nunggu. Kalau Allah sibukin ada aja. Oh, emang Allah sibukin bisa aja, namanya istiraj. Betul? Istiraj. Dikasih nikmat mulu sama Gusti Allah. Dikasih nikmat mulu. Gue nggak tahu ini bahas hadis ya. Dikasih nikmat mulu sama Gusti Allah. Udah dikasih nikmat lupa sama Allah. Kenapa lupa? Emang udah namanya gini lah. Kalau lu mending gini, lu deket sama guru lu bakal perhatiin sama lu. Tapi ketika lu kagak deket sama guru, apa ya guru perhatikan sama lu? Kagak lah. Sorry kali ya. Iya. Tapi semua guru nggak kayak gitu kak. Pasti ngedoain biar balik hatinya lembut lagi. Duduk kan pengen gitu, duduk bareng bersama-sama gitu. Karena nggak mungkin lah orang tua siapa sih yang pengen anak itu belangsak? Nggak mungkin. Orang tua siapa yang anaknya itu pengen jatuh? Nggak mungkin. Sejelek-jeleknya anak yang udah masuk penjara tetap dibelain, tetap disayang. Apalagi kita guru-guru yang mana punya anak-anak yang udah istiqomah pasti perhatiannya seperti cuman kan biasanya kesibukannya dia itu yang membuat dia itu menjauhkan diri dari gurunya dia. Otomatis ya sama hal seperti itu. Allah akan jauh sama itu orang karena dianya ngejauhin diri. Kalau dianya dekat sama Gusti Allah nggak mungkin. Allah lebih dekat setapak dibandingkan dia mendekati Allah setapak. Makanya ya pikir lagi baik-baik ketika kita ingin menjauhi diri kepada Allah. Kalau udah dekat sama Gusti Allah aman deh. Apalagi duduk di majelis ilmu. Terakhir. Nah, apa nih terakhir nih? Apa nih? Wahai yata qoblal mautik. Ini udah paling titik terakhir. Hidupmu sebelum datang matimu. Kalau udah mati, udah mau ngapain lagi? Udah mati. Kalau masih hidup ya manfaatin hidup kita. Kalau udah mati pengen balik lagi, nggak bisa. Kalau udah namanya hidup nih kita manfaatin baik-baik, kan kita gini ngaji itu buat apa? Buat kita ini supaya akhir hayatnya baik. Iya sayang. Kan ini emang dibahas dulu biar sampai selesai. Ini selesai kok. Alhamdulillah. Yang pertama apa? Apa tadi tuh? Waktu muda sebelum waktu tua, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum kefakiranmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu.
hidupmu sebelum masa nanti datangnya mati. Dievaluasi terus. Insya Allah hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Rabbi fanfa'na bibar katihim wahdina bihur matihim wa amitarikatihim wa mu'afatim minal fitani. Makanya Allahumma innas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Makanya doalah kayak gitu biar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau selamat dunia akhirat tuh enak. Amin ya rabbal alamin. Tutup.